Jadi kalau saya titip pesan Pak Ma'ruf, ini penting, sangat penting. Kalau alumnus Fakultas Hukum itu mau reunian, nanggap wayang. Iya. Saya di sini itu malah merasa paling bodoh jadinya. Wah ini orang hebat, Hebat sekali, ini keren banget. masih muda S2, saya S gosrok Pak. Anggota MPR. Ini anggotanya Bapak. Tentu kalau ada selentang, Sonting. selenting, ya gitu. Kembali di Podcast Jeder. Hari ini temanya apa, Risma? Temanya politik Republik Ngapak, Mas Republik Dalang. Ngapak. Luar biasa. Jadi bintang tamu yang kita hadirkan juga pasti orang Luar biasa sekali. Istimewa malam hari ini. Siapa nih, Mas Dalang? dan orang ngapak juga pastinya. Orang Ngapak ya. tentunya dong, sesuai dengan judul ya. Nah, Bapak Ma'ruf Cahyono, Sekjen MPR RI. Luar biasa. Selamat malam, Bapak. Malam, Mas Jeder. Matur nuwun sangat Ye. datangnya ke podcast saya. Ye. Padahal podcast yang tidak ada apa-apanya dan baru surkah dengan bersorawul. Iya, ini tempatnya enak sekali ya. Ye. Jadi nyaman untuk ngobrol-ngobrol. Ini tempatnya di Red Cowboy. Red Cobra. Red Cowboy. Teluk. Ini spesialis kopi dan daging-dagingan Pak Ma'ruf di sini. Sehat? Alhamdulillah, Keluarga, sehat. Dari Jakarta atau dari Sumbang? Sudah 1 hari. Oh sudah satu Satu hari hari. di sini di Purwokerto. Tapi fresh kan, nggak capek kan? Enggak, ini Seger. sekali. Ya, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Saya kalau kedatangan bintang tamu yang kurang fresh itu saya Pak deg-degan Pak. Meskipun seharian aktivitas, Nggih. tapi khusus malam ini ya tetap segar. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih Pak Ma'ruf. Dan di sini itu teman-teman sangat menunggu kehadiran Pak Ma'ruf ya, Risma. Betul sekali, Mas Karena Dalang. kami itu generasi-generasi yang perlu melek hukum dan tata negara, dan panjenengan adalah salah satu kebanggaannya orang Ngapak yang ada di bidang akademisi hukum dan tata negara. Amin. Saya akan banyak bertanya terhadap Pak Ma'ruf, izin sebelumnya. Yang pertama, jenengan niku lagi terkenal, anak sekjen MPR asli Banyumas. Ini asli beneran atau gimana Pak? Ya, alhamdulillah. Benar nih Mas Jeder, saya Nggih. itu lahir di salah satu kampung di Kecamatan Sumbang. Di Sumbang. Sumbang, ya Sumbang dekat Batu Raden. Desanya Pak? Desa Sumbang, gerumbulnya Penariban. Penariban. Kalau Mas dari sana lihat ada lapang. Oke, Bang. Nah, kalau dari arah selatan ke Utara. kanan, lapang bola ke kanan. Ke kanan. itu gerumbul Penariban. Oh, yang di belakang lapangan itu berarti Iya, ada iya. perumahan-perumahan Balai di desa situ. terus ke kanan. Balai desa, Balai nggih, desa. nggih. Berarti benar-benar asli ya. Ya asli. Ini nggak banyak orang tahu loh Pak Ma'ruf. Ada sekjen MPR RI asli Banyumas. Wah, kan luar biasa sekali. Sudah berapa lama menjabat sebagai sekjen MPR? Ya sudah bukan cukup lama, lama sekali ya. Lama Ini sekali. termasuk lama kalau Nggih. di jabatan pemerintah di level seperti itu saya sudah 7 tahun. 7 tahun. Tetapi mengabdi di Sekjen MPR sudah 28 tahun. Luar biasa. Udah, kalau ditukar 2 jadi 14-an ya. 28 tahun. Dibagi loro. Bagi loro ya. Jadi pengabdian saya di Jakarta sudah 28 tahun, menjabat sebagai sekjen, sebagai pimpinan sekretariat ya, di sana itu sudah 7 tahun. Dari 2016 sampai 2020. Alhamdulillah. Berarti sekarang masih menjabat? Alhamdulillah. Kemarin per Mei ya, Mei. tentu karena memang sudah cukup lama Nggih. ada pergantian, sehingga aktivitas saya sekarang lebih banyak ada di akademisi. Oh, berarti Ya. mengisi mata kuliah, Oh iya, seminar-seminar. beberapa kampus, saya di Jakarta, Nggih. di Semarang, juga karena saya alumni Unsud, Alumni ya, saya Unsud. dharma baktikan ilmu saya untuk juga mengajar di program yang ada di Di Unsud. Fakultas Hukum. Di Fakultas Satu Hukum. alamater ya Pak, semoga nular suksesnya. Amin ya Risma Pak. Unsud juga lagi S2 ya? Iya, betul. Lagi Saya lagi di S2 Unsud. Hukum Bukan Pak, apa itu? saya di komunikasi. Oh, Tapi saya juga
ada acara program di klinik hukum, Pak. Oh, Bukan anak hukum, tapi ke alhamdulillah, hukum, iya. sekalian belajar Saya gitu. ketua alumni. Oh, ketua alumni. Alumni hukum ya. Iya. Jadi kalau saya titip pesan Pak Ma'ruf, ini penting, sangat penting. Kalau alumnus Fakultas Hukum itu mau reunian, nanggap wayang. Ya modus ya. Marketing tetap berjalan. Iya, gitu. Spektakuler ya. 2-3 tahun lalu sebelum COVID, Oke. saya menyelenggarakan reuni. Fakultas Hukum itu yang hadir lebih dari 1.600. Wah, banyak. Dan ternyata setelah diulang-ulang reuni, nggak ada itu yang rekornya nyampe segitu. Wah, Rata-rata luar 200, biasa. 300. Iya, keren. Itu ya ditresnani lah oleh para saudara. Tempatnya di teman-teman. hotel itu, Java Heritage. Di Jawa Heritage. Ya, dengan reuni kan yang datang dari berbagai daerah ya, seluruh wilayah tanah Iya. air karena sudah tersebar alumninya dan juga mancanegara. Ada yang pulang juga ke sini. Ya paling tidak bisa untuk Ajang apa silaturahmi namanya, ya. silaturahmi dan sekaligus juga melariskan kuliner ya dan lain-lain. Oh, Jadi banyak. UMKM juga waktu itu Pasti dinaikkan. kan pada menginap ya. Iya, Dan iya, iya, ya iya, pasti iya. ada manfaatnya Betul. untuk kepentingan Banyumas. Tapi gini Pak Ma'ruf, Risma, Iya. saya di sini itu malah merasa paling bodoh jadinya. Wah ini orang hebat. Hebat sekali, ini keren masih muda S2, saya S gosrok Pak. Saya dulu unsur juga Pak. Oh, gitu? Di Fakultas ilmu apa, Mas? ilmu komunikasi. Tapi setelah semester 5 itu dapat surat cinta. Karena wayangan banget Sibuk mangkat ya. kuliah. Tapi dulu asiknya gini Pak. Setelah hari ini saya dapat surat DO dari Unsur. Selang satu minggu itu Unsur disnatalis. Wayangan yang ditanggap mahasiswa DO-annya Pak. Waduh. Tapi kalau dalam alumni itu, yang penting pernah kuliah. Itu Oh gitu, Pak. Oh, iya, Yang penting pernah kuliah Alumni juga. alumni ya. Oh. Saya kan juga bagian dari ketua alumni di unsutnya, dari fakultasnya. Iya, Iya, unsutnya. Beberapa ketua yang ada di sana, saya salah satunya, ketua satu. Itu juga di anggaran dasar rumah tangganya itu ada. Jadi 1 semester atau 2 semester aja. Sudah alumni. Sudah alumni, tidak harus Tidak harus lulus dulu gitu. Iya. Karena dari kemarin-kemarin tuh saya pernah dengar selenting-selenting. Katanya kalau perempuan sekarang itu mau cari suami itu dilihat dari IPK. Saya minder Pak. Karena saya tidak ada IPK Pak. Tapi kuncinya begini ya Mas Dalang. Menuntut ilmu itu ada 2. Oke. Setidaknya ya. Iya. Jadi anak sih kepengen nilainya dhuwur, anak sih kepengen pinter. Jadi anak loh, wong sekolah sih orang nganti lulus tapi kepengen pinter tok. Urung oleh ijazah metu. Ada teman saya, Ada ya. ada sekolah notaris nggak pengen ijazah notaris, ingin tahu mendalami perjanjian. Tentang Nah, kira-kira tapi sukses juga. sukses. Wah, Berarti saya tidak perlu minder ya Pak. lawyer, nggak Tidak perlu minder ya. Dan masing-masing orang tentu punya talenta, Betul. keahlian, Mas Dalang ada di budaya, Ya. dan semua orang fitrahnya itu sebenarnya Ya. itu kan dekat sekali dengan budaya. Ya. Budaya ada dalam setiap diri. Diri kita masing-masing. Insya Allah. Ini nanti lama-lama ya makin tua pun juga ke situ juga. Yang penting saya minta jangan jadi dalang juga Pak Ma'ruf. Oh gitu ya. Pokoknya mau ngapain Pak Jangan ya. dengan dalang. Saingannya ya. Bener. Tambah saingan. Benar-benar. Bener. Pertanyaan dari saya dulu mungkin ya. Boleh, Risma boleh, ya. Mas. Iya. Karena panjenengan ini fokus di bidang hukum tata negara. Kalau pada taken, Iya, betul. untuk Kabupaten Banyumas sendiri, hukum dan tata daerahnya ini sudah baik atau belum? Kalau memang sudah baik, apa yang perlu lagi dikembangkan? Kalau belum baik, apa yang perlu diperbaiki? Ya ini nggak boleh subjektif ya Ya, sebenarnya. Tapi paling enggak karena punya pengetahuan, wawasan, dan yang namanya perjalanan tentu dinamis, Oke. ya harus merespon kebutuhan dari lingkungan. Oleh karena itu setiap kita tentu diwajibkan untuk terus gitu ya memberikan pemikiran-pemikiran.
khususnya juga termasuk untuk Banyumas. Inovasi-inovasi Ya, perlu ya. seperti itu. Jadi menurut saya, karena setiap wilayah termasuk Banyumas itu basisnya itu ada di desa. Ya. Iya. Iya kan, desa-desa, desanya cukup banyak ya, Banyak soal 313. Oleh karena itu membangun Banyumas itu harus dimulai dengan membangun desa. Kan gitu, bukan berarti kotanya ditinggalkan. Iya, Ya, betul. ya, ya. Karena kota itu sebenarnya sudah menunjukkan indikator modernitas kemajuan. Pasti kalau orang kota, saya orang desa. Ya. Ya, Oke, tinggal Pak. di Penariban. Penariban Sumba. Nah, tinggal di Wangun juga desa Desa. Cikakak. Oh, di Cikakak. Iya. Cikakak, lama saya hampir. Yang terkenal banyak air kedamaiannya di sana, Pak. Iya, Cikakak, termasuk banyak rekan kita di sana. Iya, iya, iya. Kerak-kerannya banyak. Enggak. Kerakyatan, betul. Kerakyatan, Betul, betul, betul. ya, kayak Iya, keteken banyak yang sangat tunggal. Iya, iya. Nah, itu tentu sekarang istilahnya itu bukan desa dibangun, tapi desa yang membangun. Desa membangun. Itu paling prinsip. Paling prinsip, Jadi ya. Undang-Undang Desa, Desa. nomor 6 2014. Ya. Ini bicara tata negara ya, Oke. bukan desa ya. Oke. Tata desa, tata kelola desa itu memberikan keleluasaan kepada desa dan perdesaan. Nah, ada desa, ada perdesaan. Kalau lebih dari satu desa, Ya. itu ada dalam satu area wilayah. Nah, perdesaan untuk secara aktif memberdayakan untuk pembangunan desa. Desanya. Diberikanlah itu hak yang sangat luar biasa melalui pengakuan. Oke. Ada dalam konstitusi, Ya. dalam undang-undang Undang-undang. namanya azas pengakuan itu rekognisi. Atas apa? Penghargaan, tradisi, asal-usul, kearifan lokal. Nah, ini budaya Lagi masuknya. Masuknya budaya luar lagi. biasa. Ya. Juga diberikan keleluasaan untuk mengambil kebijakan di tingkat desa. Ya. Jadi namanya subsidiaris. Itu ada di situ di undang-undang desa itu. Oke. Oleh karena itu menurut saya kalau kita ingin desa maju, makmur, namanya desa mandiri lah. Desa Karena mandiri, kan ada tingkat-tingkat desa tuh. Ya. Ada desa sangat tertinggal, Iya. desa Saya tertinggal, Iya. desa berkembang, desa Desa maju, maju, desa desa mandiri. mandiri. Banyak nih. 5 kan? tingkatan. Oh, tingkatannya banyak. Ya. Itu ada indikator pembangunannya, indikator desa membangun. Nah, itu harus dari desa. Dengan cara apa? Ya, ini saya ingin memberikan pemikiran. Untuk memaksimalkan itu Ya, semua. dengan cara apa? Kan setidaknya ada 4 nih tata kelola di desanya. Di Ya. situ ada kepala desa, perangkat desa, tata Betul. kelola ya. Kedua di pembinaan kemasyarakatan. desanya. Masyarakatan. Ketiga di perencanaan pembangunannya itu sendiri. Ya. Keempat di pemberdayaan. Empat-empatnya itu minimal sebelum ada tantangan yang baru, pengaruh yang baru yang memerlukan tambahan. Tapi 4 ini itu betul-betul harus digarap secara serius. Sebagai pondasinya. Ya pondasinya. Kalau desanya maju ya Banyumas maju pasti, kecamatannya maju. Indikator kemajuan dari mana? 3. Ketahanan ekonominya, ketahanan apalagi itu ketahanan sosialnya, Sosial. budaya lagi itu, Ya, sosial kearifan budaya. lokal, ya, Kearifan kan? lokal, ya. Dan ketahanan lingkungan ekosistem. Ya, ya. Nah, kalau 3 itu menjadi orientasi dari 4 hal tadi, Ya. wah insya Allah itu kapitalnya semakin nambah, semakin bagus, sehingga indikator desa membangunnya semakin Tinggi ya. kemiskinan semakin kurang, Berkurang, pengangguran pengangguran kurang, pendapatan masyarakat semakin Naik. meningkat dan lain-lain. Itu semuanya ada. Berarti Caranya, dari desa metodenya. dulu ya. Iya, dari bicara Jangan. tata negara. Luar biasa. Tidak hanya bicara di sana, di Jakarta. Betul. Tata negara desa, desa Izin. Dari sekarang. dasarnya dulu. Apalagi gini ya. Iya. Saya dengar dari saya melihat berita dan sebagainya, sedang ada penggodokan di mana anggaran untuk desa itu mau ditambah. Itu Ini menarik. betul atau enggak? Ya, benar. Iya. Yang tadinya se-M 2M mau ditambah lagi nyampe ke 3 sampai 5M. Tidak usah kita melihat betul atau tidak, Mas Dalang. Oke. Tapi semua kita ingin ya. Jadi sumber daya negara yang banyak itu redistribusinya itu juga harus diperuntukkan untuk desa. Jadi setelah dikumpulin nih secara nasional di mana-mana balikin lagi ke desa. Karena tadinya ambilnya dari desa. Iya, dari desa. Kan sumber daya Dikembalikan alam, lagi. sumber daya ekonomi itu ada di desa. Dari semua. desa. Setelah diambil balikin lagi. Jadi saya setuju sekali. Tidak hanya senang mendengar,
kalau terus ditambah. Tapi gini Pak, untuk Indonesia sendiri, untuk bahasanya kemandirian desa tadilah atau otonomi desa gitu ya. Apakah sudah siap untuk 4 fondasi yang Pak Ma'ruf tadi bicarakan? Apakah sudah siap dengan nanti ditambahnya anggaran lagi, ditambahnya keluasaan lagi kebijakan untuk desa-desa tersebut? Ini nominalnya nggak sedikit Pak. Apakah sudah siap? Karena Indonesia tidak ini hanya siap mengelola uang, tapi juga siap menghadapi tantangan berubah. Dan juga mempertanggungjawabkannya kan Pak? Tidak mudah. Oleh karena itulah maka pembangunan itu dari desa tidak hanya masyarakatnya berdaya ingin membangun, tapi tata kelola di desa itu juga harus ditingkatkan kualitasnya. Jadi di desa itu dalam pengambilan kebijakan kualitas demokrasinya harus bagus, supaya semuanya terlibat. Setuju saya. Benar kan? Setuju. Termasuk dalam pemilihan kepala desanya juga ya itu Pak. aja menggerakkan kan ada kepala desa, kalau ke BPD, kan benar. Dan itu harus punya kualitas. Betul. Kedua, tata administrasi pemerintahannya, namanya tata kelola kan banyak, isinya ada orang, ya ada tata laksananya, ada pengawasannya, macam-macam, pelayanan publik dan lain-lain, itu semuanya ditingkatkan seiring dengan apa? Kebutuhan masyarakat. Masyarakat makin cerdas, tentu kita ingin layanannya makin bagus. Apalagi sekarang, HP berdua HP rumah ya. Betul, semua saya kan menyebar. gini Pak, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena takutnya kita belum siap. Mengko akeh kepala desa nganggo klambi oren, rompi oren. Kan bahayanya di situ. Ini uang sedikit nanti yang mau turun untuk desa-desa. Berarti benar sekali apa yang disampaikan Pak Ma'ruf dalam memilihnya dulu di awal untuk BPD dan kepala desanya sudah harus sangat selektif ya Pak? Sangat selektif. Aturannya juga banyak. Tentu memerlukan orang-orang ya yang mau belajar. Jadi desa itu juga harus dianalogkan dengan sebuah organisasi yang mau belajar. Namanya learning organization. Harus begitu, semuanya bergerak. Padusi RT RW kabeh kudu sinau. Kayime bareng. Tapi jangan sampai pesimis, sangar ngobrol karo wong desa, ngobrolnya mandan angel terus ngomongnya kayak gini, Mas Dalang. Lah kita angel Pak Ma'ruf, jangan orang ngerti wong desa. Kowe engko 5 tahun morning nyong Tegal ngomongnya kayak gimana? Ya Pak. Aduh. Enggak boleh, ya harus terus dipacu untuk beradaptasi dengan kondisi sekarang. Kalau desa mau memiliki kemajuan, paling enggak ya tidak jauh dari kota. Ya joro isin aku mau kakak kalau wong Purwokerto pada pinter-pinter. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Selama desa ini tidak mau belajar di situ dan mengafirmasi diri Mas Dalang bahwa itu desa yang mundur, nggak bisa. Kabupaten itu pun juga tidak akan melesat naik ya. Tapi nyatanya sih wong desa kabehnya ku handphone lebih selang siji. Iya kan? KBKB handphone loro nomornya 5 sih Pak. Kayak siluman. Tepuk tangan Bapak Ma'ruf. Desa harus maju agar kabupaten juga maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggota MPR ya tulisannya gue ya. Apa sih? Anggota MPR. Ini anggotanya Bapak, Pak. Lagi sidak, Pak. Nyasar apa ya, Pak? Berarti temennya Pak Ma'ruf. Lo semeja. Aduh, alah, sekarang di Mas. Meja bundar apa meja kotak? Kotak, Pak. Yang presidennya lagi mumet apa? Mumet banget, Pak. Tisu. Iya, kok jangan kurang siji mani gue. Kurang mori. Anggar out sampai itu pasang. Anu kakean mikirnya rakyat. Walah, saking puyengnya ya. Kedatangannya, maaf dengan Bapak siapa? Mahful. Mahful. Oh, ini Pak Ma'ruf, ini Pak Mahful. Ah, kan beda sedikit. Kan lagi ya jenenge Mahful loh aja. Pak Mahful ini datang kemari ada apa karena ada temannya di sini. Saya itu dengar kabar. Ya. Pak Ma'ruf ini mau tunggu Pak. Nyong BI sini ya. Orang juga mata siapa? Oh iya, sini apa enggak ya? Isi gratifikasi kan? Aduh. Bukan, ini mempersiapkan amplop-amplop. Oh, ya. Harus nyumbang rakyat orang apa nyumbang. Oh, nyumbang di podcast ini. Oh iya. Sama kayak Pak Ma'ruf nanti mau nyumbang.
Ini curhat ya. Ini ngemis Pak. Modus ya. Aduh, sekalinya masuk podcast begini. Apa keluh kesahnya apa Pak? Aduh, saya tuh dari Jakarta ke sini. Asli mana panjenengan? Loh, ya jelas bahasanya mau kayak gini, Oh, Mbok. Banyumas juga. Ambon, Mbak. Tanggane. Keselen gak anu pelaku apa numpak bis. Nyepur, Pak. Nyepur ya. Sepura ora kaboten ditumbakin jenengan. Saya kebetulan di loko. Oh, ini orang berarti bayar, bareng-bareng. Di loko bareng diesel. Bayar. Gandul nggih Pak? Gandul. Enggak malah kan melayunya lebih banter Pak Maruf timbang sepur loh. Oh iya ya kalah nah malah ya. Banyak. Apa Pak? Saya ini mendengar bahwa rekan saya rekan saya. Waduh, Ya keren ampun, banget ya kok. Rekan saya Pak Maruf ini mau mencalonkan diri menjadi Apa? orang nomor 1. Hah? Di mana? Di mana? Di mana itu? Hei! Ngene-ngene ngendi? Hei, mana hei? Bocoran hei. Spoiler, woi. Banyumas. Nang desa Cikaka kapan nang RTMD? Di Banyumas. Oh, Bapak ada berita seperti itu. Nah, sudah ramai. Ya, Ya, tunggu kan. sekangen di jare Bapak. Sudah mulai terdengar selentingan-selentingan. Selenting. Pak Angel ya ngomong gue. Aduh, jangan. Bisa kayak mayat pelaku. Sudah terdengar selentingan-selentingan bahwa Pak Ma'ruf ini ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin Banyumas. Luar biasa. Keren nih. Lah jenengan datang sebagai teman yang tidak terima apa yang mau mendukung. Anggota MPR. Anggota MPR. Gue mah anggota MPR. Oh ya. Ini rotasi nanti keringetan. Aku harus Isinya apa ya? tetepi jurang tapi kok kemeringet ya, Pak. Deg-degan di Takutnya ya. pulang nyampe situ ada yang jemput. Oke, berita seperti itu. Sudah mulai gencar ini, Pak. Bentar, dikonfirmasi langsung dengan beliau. Sudah mulai gencar bahwa Pak Ma'ruf ini ingin mencalonkan diri menjadi orang nomor 1 di Banyumas. Apakah kira-kira kurang wingi, Pak? setuju. Isi harap nyalon mah. Jalan maning ya. Saya mah MPRA. MPR apa kalau Majelis Permusyawaratan apa? Raden. Gimana Bapak? Ya, Coba ya. disikapi itu ada berita seperti itu. Ya. Kita anggapi. Jadi setiap berita apapun menurut aku sih ya. Oke. Karena pikirannya serba apik lah ya. Oke. Ngomong Husnudon. dari filsafat setiap Filsafat. Iya. Oke. itu omongan nate ngomong wis bagus ya. Nggih. Mau ngerti ngomong. Itu nah, tapi saya klarifikasi. Ya. Ingin mencalonkan sama dicalonkan kan beda ya. Beda. Oh. Ya. Yang ngerti calonnya menungsa duwe mandat masa nolak. Betul. Duwe mandat sih. Dajal ke Mas Dalang ke engko nang kana, kowe Nggih. dalang kon rame nang alumni. Nggih. Mandat. Siap. Sing penting DP-ne dhisik, Pak. Sing penting DP-ne dhisik. Nggih, berarti Itu ini yang dicalonkan, pertama. Pak. Nah, ya tentu itu proses mekanisme demokrasi. Suara rakyat itu suara Tuhan. Tuhan. Memang hukum, ngomong kayak gue. Betul, Belajar demokrasi sih. Betul. Negara. Kenapa disebut suara rakyat suara Tuhan? Karena merepresentasikan bahwa begitu mulianya rakyat punya kedaulatan. Jadi dianalogkan menjadi suara Tuhan. Ya memang kalau dari aspek religius, ya wong ora atas kehendak Tuhan ora disuara. Ora disuara. Ora bisa ya kan. Oleh karena itu tentu Indonesia memiliki jati diri yang bagus, memanusiakan manusia lain, ya sila kemanusiaan, gitu ya. Itu dengan dasar spiritualitas tadi. Kita sebelumnya ngobrol spiritualitas. Itu berarti kalau ada orang punya pendapat, punya pikiran harus dihargai. Ya. Nah, saya tentu kalau ada selenting, ya gitu, ya tentu menghargai sekali. Itu apalagi itu suara rakyat. Dan siap. Jangankan akeh wong siji kowe kudu dirgani. Keren. Jangankan akeh. Luar biasa. Mau masuk nih. Ya. Jadi kalau saya secara pribadi tidak meragukan kredibilitas beliau. Karena saya sudah tahu perjalanan karirnya beliau dari dulu. Terus perjalanan selama menjabat di MPR seperti apa. Jadi menurut saya
memang Banyumas itu butuh sosok-sosok yang seperti ini. Berarti sekarang saya gitu. saya sekarang tahu Pak Ma'ruf kenapa dia bawa dompet. Iya. Tak pengen diwehi nang jenenge. Iya, Pak. Nah, dia orang kok tetap kenal telepon. Jadi kalau saya itu sebenarnya tidak menerima gratifikasi apapun. Iya. Mung nek diwehi yang ngene. Orang nolak ya. Ora nolak. Makanya aku sih ngomong sing kedua kan. Oh ya, Gitu. gimana Ya. gimana? Yang pertama kan karena ingin ya dan tadi calon. Nah, yang kedua setiap manusia. Ya. Jadi ki orang angel ya, jangan ngomong desa ngomong angel. Ya. Teori Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia paling paripurna, siapapun nanti hidup itu Ya. adalah kalau dia terpenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Setelah panjang kita punya cerita kehidupan dari mulai karir, pekerjaan, semakin diorang lah berkeluarga. Tentu pada akhirnya orang ingin bahwa dia aktual. Aktual. Aktual itu paling gampang bisa awet manfaat, Bermanfaat untuk masyarakat. masyarakat dan lain-lain, bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu tentu setelah perjalanan saya panjang karirnya, insya Allah Oke. golek sekolah seorang mandek S1, S2, S3, S gosrok. ya, misalkan Bob. Boleh sinau, boleh kerja, dua pengalaman, nang birokrasi harus 10 tahun. Nah, ditambah pernah juga kerja di sini 6 tahun, 34 tahun. 34 tahun. Nah, punya ilmu, pengalaman, ya, dan lain-lain itu tentu ada keinginan untuk membaktikan diri. Oke. Lahir nang kene, ya, urip nang kene, keluarga nang kene, anak bojo juga lahir nang kene. Iya. Itu sih Ini kabeh ya. itu salah gini. Nah, ya tentu hanya itu aja keinginannya Iya. selagi masih sehat. Ya kan? Selagi dan diberi kesempatan. Beri kesempatan. Nah, itu seperti itu. Jadi gini, beliau itu setelah tolabul ilmi, mencari ilmu, lah sekarang di masa-masa yang Ngerti orang sudah maksudnya, pensiun. Nah itulah Pak. Itulah Pak yang lagi saya telah. Dulu mikir Sekarang loh. beliau kepengen meninggalkan ilmu yang tafiubi, yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, tapi dari generasi muda Risma kamu, Ya. Betul. ada pertanyaan nggak? Kalau Bapak ini nanti dicalonkan Iya. menjadi bupati, fokusnya untuk generasi muda, ada permintaan, pesan atau pertanyaan nggak? Orang takut uripe ganune bir kali sih. Oh Bapak aslinya Sumbang ya? Nariban, nah Sumbang kota. Nariban Tanggane ya, Mas? Niku ganda apa Tanggane, bojone, Pak? jebule tanggane. Kan itu garwane itu kan. Ganda apa Pak istrinya? Tapi lagi ada masalah Pak. Malah curhat kayak Padahal garwane nonton lah. Teman-teman barang. Risma Iya, bertanya kamu. saya penasaran banget nih Pak. Saya penasaran nih. Iya, berarti. Seandainya nanti Bapak menjadi nih pemimpin Banyumas ya, saya itu tuh pengagum pejabat-pejabat sukses Pak. Iya sebenarnya itu. Seandainya Bapak menjadi pemimpin nih, Bapak pengen Banyumas itu nanti akan fokus kemana dan di branding sebagai desa atau seperti apa sih Pak? Kabupatennya Kabupaten apa? yang seperti apa? Jadi intinya Ya. harus kuen tataran negara, tekan RT RW. Itu kalau dalam ilmu tata negara Ya. semua itu adalah pengurus. Kayak emang di organisasi ada pengurusnya ya. Iya. Ya podcast kita kan ada pengurusnya ya. Ada, ya betul. Walaupun mandan orang genah. Itu intinya apapun semuanya itu harus ya diorientasikan untuk kepentingan memberikan kebahagiaan untuk masyarakat. Standarnya gue nggak ngomong kebahagiaan itu angel terjemahannya Panjang pakai ya Pak, Iya. luas ya. Iya. Ya dipilih ben bahagia. Melalui apa caranya? Tadi kan saya singgung tuh, Ya, ya, Bang, bahwa desa-desa. desa itu Desa, harus iya. maju ekonominya, kerukunannya bagus, sosialnya, lingkungannya, karena sumber daya yang ada itu sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Caranya begini, tata kelola, golek gawe kebijakan, sing berpihak kan rakyat. Ya. Dengar tepuk tangan. Tapi dari
Orang pas situ banget ya. Risma, Ya. dari situ saya dapat quote yang bagus. Apa nih? Apa? Pejabat itu harus membahagiakan masyarakat, bukan mencari kebahagiaan di atas penderitaan masyarakat. Luar biasa. Itu ya. Poinnya ya. Potong. Aku coba obrolannya. Iya nih baik lah ya, jadi visit Ya, baik karena ya. dalam jedar mesti dari dana. Oh, iya. Tentu juga nanti mengingatkan beliau kalau udah memegang jabatan dan kekuasaan Iya. agar itu tetap diingat. Saya tuh senang ya ngobrolin tentang desa. Meskipun saya belajar banyak ya tentang tatanan negara. Jadi dari hulu ke hilir. Ini kan lagi tren banget ya. Ya. Hilirisasi, KPKP dihilirkan. Iya kan? Betul. Itu ya. Aturan juga dihilirkan. Aturan di atas kondisi. Wah. Itu sampai ke peraturan desa. Betul. RT RW bahkan. Betul, Nah, betul. semua itu tidak ada kata lain kecuali satu. Untuk apa? Melindungi. Melindungi apa-apa ya, marti bojo terlindungi mak senang. Senang. Ya. Ya, Yomi. Senang. Kedua, mencerdaskan. Gue usak-usik kenapa sih? Iya kan, nggak tahu kenapa gitu. Dapat WA apa dari ketua MK? Kedua, mencerdaskan. Ya. Yang ketiga, mensejahterakan. Gue. Tapi semua indikator dari baik tidaknya sebuah kebijakan kalau sudah memenuhi yang Tiga ini. Ya, gue ya. tahu mandatnya para pendiri bangsa. Betul. Kayak anak pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Iya kan? Untuk melindungi Segenap segenap bangsa Indonesia. Iya kan? Mencerdaskan dan Tuan bangsa, mensejahterakan. mensejahterakan. Itu seperti itu. Luar biasa. Jadi menurut saya belajar tata negara justru tatanannya harus dimulai dari pedesaan. Pedesaan. Jadi kalau Pak Presiden mengatakan membangun Indonesia itu dari pinggiran, dari terdepan, dari desa, dari kampung, terus pas. Pas. Karena isinya wong ngono kabeh. Betul. Ya ora? Iya. Nang desa Makanya dibonusi 9 tahun kepala desa, Pak. Risma, ya kalau tanya, Iya. Risma bener kan Iya, Iya, betul, Pak. Itu tanya itu seperti itu. Oke. Jadi tentu saya sampai sejauh ini gitu ya berkarir, tentu prosesnya tidak sederhana. Betul. Ada prosesnya ya, Pak. Memerlukan satu Waktu. ketekunan, ya kan, kerja keras. Kerja keras. Yang penting fokus. Nah, Fokus ya. Fokus, orang fokus kanan kiri, energinya habis. Betul. Iya, Bener. Gerokenan omongnya tangga kanan Betul. kiri. Iya, bener. Sing orang meriang dan meriang. Betul. Ya ora. Betul, Pak. Nanti fokus baik. Angger fokus oli akeh. Betul. Oh, ngono kene jebulune akeh ya. Betul. Iya kan? Jadi fokus saja, niat baik, tulus. Sing penting ibadah, itu kan. Betul, Pak. Aja ngantur oli apa-apa. Betul. Termasuk Pak Maruf juga fokus menjadi sekjen MPR RI ya. Berarti oli akeh juga ya, Pak. Iya, oli amale. Penjaluke insyaallah. Anda kita harus mau kerjaan bengi ya maju banget sejam orang jam beda. Iya, Iya. Padahal tugas di MPR itu berat loh, Pak. Saya itu banyak tidurnya, Pak. Banyak tidur. Sing penting aja dolanan Candy Crush Iya, ya. Candy Crush ya. Nó kan keturun loh, anu ati sih ngono. Terakhir Bapak, Ya, nggih. yang lain itu saya tadi ya matur nuwun sekali. Nggih. Banyak ilmu yang masuk untuk kita semua. Nggih. Ada satir-satir yang juga bisa kita guyonkan untuk edukasi juga. Ya, Yang edukasi betul ini ya, demokrasi. terakhir, menawi estu dicalonaken independen nopo wonten kendaraan. Nah, itu dia. Janeta ya. Kalau suara rakyat itu menunjukkan adalah kedaulatan rakyat. Arab nganggo partai, Arab independen anu pada baik. Tuh. Jadi kalau orang dikendaki oleh rakyat, ya, Nggih. itu dua-duanya jalan. Kur sing membatasi kan anu formal kayak undang-undang. Undang-undang. Undang kendaraannya apa orang, gitu ya, gitu kan. Betul. Terus kayak anu independen apa itu. Nggih. Sesungguhnya mau partai mau apa ya dukungan rakyat. Legitimasi seorang pemimpin itu kalau ada mayoritas dari dukungan rakyat. Demokrasi. Betul, demokrasi. Jadi partai dan lain-lain itu ya memang undang-undang, ada sarananya. Betul. Ya. Supaya ada aturan main yang jadi lakukan. Dengan partai pun siap, independen pun siap ketika dicalonkan oleh masyarakat. Kayak gitu oleh Keren. masyarakat. Siap Pak Ma'ruf Cahyono Insya Allah. untuk Banyumas. Insya Allah. Ma'ruf Cahyono untuk Banyumas. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.